Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Sitoresmi dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Di sini saya akan berbagi informasi nih mengenai budidaya ikan nila di tambak air payau. Ikan nila merupakan salah satu spesies ikan yang sangat penting di dunia dan pembudidayanya dapat dilakukan dengan berbagai sistem budidaya mulai dari skala budidaya yang sederhana sampai skala super intensif. Kemampuan ikan nila untuk beradaptasi dan bertoleransi pada berbagai kondisi lingkungan menyebabkan budidaya spesies ini berkembang dengan cepat di berbagai negara. Ikan nila merupakan ikan budidaya terpopuler kedua di dunia setelah ikan emas. Wadah yang digunakan untuk budidaya ikan nila pada air payau yaitu tambak dengan sistem budidaya ekstensif. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan tambak. Persiapan tambak dimulai dari perbaikan pematang yang bertujuan untuk mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Selanjutnya adalah pengolahan dasar kolam. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Tahap berikutnya adalah pengaringan dasar kolam dengan tujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya yaitu pengapuran dasar kolam dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit. Tahap selanjutnya yaitu pemupukan dasar kolam dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Tahap terakhir adalah pengisian air kolam. Pengisian air dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna. Benih ikan yang dipilih merupakan benih unggul dengan kriteria yang pertama, berasal dari monoras atau hibrid dari galur murni. Kedua, ukuran benih seragam dan umurnya sama. Ketiga, sehat dan tidak cacat fisik. Lalu yang keempat, ada bebas dan tahan dari penyakit, serta laju pertumbuhannya cepat. Penebaran benih ikan dilakukan setelah tambak digenangi air selama 2-3 hari, di mana kondisi tambak telah benar-benar siap untuk digunakan. Ukuran benih yang ideal untuk pembesaran di tambak adalah minimal size 5-8 cm dengan berat rataan 5 gram per ekor. Padat penebaran benih ikan nila disesuaikan dengan daya dukung lingkungan perairan setempat dan kondisi kualitas air harian di lokasi tambak. Padat tebar ideal untuk budidaya ikan nila di tambak dengan sistem tradisional atau ekstensif yaitu sebesar 1-2 ekor per meter kubik. Sebelum penebaran benih ikan, perlu dilakukan aklimatisasi benih selama 10-15 menit sebelum ditebar di perairan tambak. Penebaran benih ikan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Pakan yang diberikan berupa pelet dengan kandungan protein sebesar 20-25%. Jumlah pakan harian yang diberikan pada budidaya ikan nila adalah sebanyak 1% dari berat ikan karena jumlah pakan alami tambak dengan sistem tradisional atau ekstensif itu lebih banyak dibandingkan dengan kolam lain. Frekuensi pemberian pakan pada budidaya ikan nila dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Waktu pemberian pakan pada budidaya ikan nila dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Pengelolaan kualitas air dalam budidaya perikanan penting guna meningkatkan produksi dan menunjang keberhasilan budidaya tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan ikan yang baik dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Salah satu faktor luar yang penting dalam manajemen budidaya adalah pengelolaan kualitas air sebagai media hidup organisme akuatik.
Air sebagai media utama tempat hidup bagi ikan, maka harus diperhatikan dengan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Parameter yang diukur dalam menentukan kualitas air yaitu ada suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut atau DO, amonia, nitrat dan nitrit, fosfat, dan bahan organik total. Berikut kriteria kualitas air untuk budidaya ikan nila di tambak. Yang pertama ada suhu dengan kisaran nilai optimum sebesar 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu ada salinitas dengan kisaran nilai optimum sebesar 0 sampai 25 ppm. Lalu berikutnya ada pH dengan kisaran nilai optimum sebesar 6,5 hingga 9. Kemudian ada CO2 dengan kisaran nilai optimum sebesar 5 hingga 12 ppm. Untuk oksigen terlarut atau DO dengan kisaran nilai optimum sebesar 3 hingga 8 ppm. Dan yang terakhir ada nilai kesadahan dengan kisaran nilai optimum sebesar 50 hingga 150 ppm. Peralatan pengukur kualitas air yang harus disiapkan di areal tambak yang pertama ada pH meter, termometer, salinometer, DO meter. Sedangkan pengukuran parameter kualitas air lainnya dapat dilakukan di laboratorium. Parameter yang diperiksa di laboratorium antara lain total kandungan bahan organik atau TOM, kelimpahan dan jenis plankton, total bakteri, vibrio, nitrit, amonia, total fosfat, alkalinitas, total padatan tersuspensi. Untuk pengukuran parameter kualitas air secara laboratorium dapat dilakukan secara periodik seminggu sekali. Di dalam melakukan kegiatan budidaya, pengendalian hama dan penyakit sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian oleh pembudidaya dan kerugian bagi banyak orang akibat mutu rendah dan penyakit yang menyerang. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit ikan nila, di antaranya yang pertama, memasang filter atau saringan pada pintu pemasukan air untuk mencegah sebagian hama dan vektor pembawa penyakit masuk ke dalam kolam. Lalu ada pengolahan dasar kolam yaitu pengeringan, pengapuran, dan pemupukan. Selanjutnya, lakukan secara rutin pemberantasan hama secara mekanis dan pemberantasan hama secara biologis. Apabila hama tetap membandel, bisa dipertimbangkan menggunakan obat-obatan kimia. Gunakan bibit ikan nila unggul yang tahan terhadap penyakit. Kemudian mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antara ikan secara langsung. Dengan jarangnya populasi, kadar oksigen terlarut dalam air kolam akan lebih banyak. Kemudian berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa pakan dalam kolam. Sisa pakan akan membusuk sehingga menurunkan kualitas lingkungan kolam dan menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Yang terakhir yaitu melakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat penebaran atau pemindahan antar kolam agar tidak terluka. Tahap yang terakhir adalah pemanenan ikan nila. Panen dilakukan dengan cara menyurutkan air tambak secara berangsur-angsur menggunakan pompa air hingga ikan dapat ditangkap dengan mudah. Proses pemanenan sebaiknya dilakukan pada saat suhu air rendah atau pada pagi atau sore hari agar ikan tidak stres. Lakukan panen dengan sangat hati-hati. Apabila ikan tersebut akan didistribusikan ke tempat yang cukup jauh dalam keadaan hidup, sebaiknya dilakukan pemberokan terlebih dahulu atau tidak diberi pakan atau dipuasakan. Panen dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan atau pembesaran yang sudah berlangsung selama 4 hingga 6 bulan.
Pada umumnya, ukuran ikan nila unggul mencapai 500 hingga 600 gram per ekor. Sekian penjelasan mengenai budidaya ikan nila di tambak air payau. Thanks for watching.